Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kita kembali dalam Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Bagaimana, seperti apa peran pemuda dalam Al-Quran. Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilahkan terlebih dahulu Gus Han untuk menjawabnya. Silakan Gus Han. Ya, terima kasih. Tadi yang bertanya, Ibu Pemudi, siapa namanya? Ibu Pemudi, yang... Ya memang tadi dari awal saya sudah bingung ini. Tapi alhamdulillah semuanya sudah pernah menjadi pemuda dan pemudi kan ya Bu ya. Ya. Jadi kalau saya kembalikan lagi kepada masa mudanya Nabi, pada usia 20 tahun, Nabi Muhammad itu sudah aktif dalam kegiatan sosial, namanya Hifdul Fudul. Itu adalah organisasi yang care, yang fokus kepada pembelaan orang-orang miskin dan tertindas. Artinya apa? Anak-anak muda sudah harus terlatih untuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Menjadi pemuda yang maslahah, menjadi pemuda yang memberikan manfaat kehadirannya. Maka bagaimanakah ciri-ciri pemuda Islam? Mereka tidak memikirkan diri sendiri, tidak ego dengan diri sendiri, tapi dia juga merasa jika saudaraku di Palestina sakit, maka aku juga sakit. Jika misalnya ada tetanggaku yang belum makan, dan aku merasakan lapar. Jika ada tetanggaku yang tergusur rumahnya oleh penindasan-penindasan yang gak jelas, aku merasakan itu semuanya. Itulah pemuda muslim yang sebenarnya. Dan pemuda muslim tidak hedonis. Pemuda muslim tidak merasa tidak penting dengan orang lain. Pemuda muslim harus merasa menjadi bagian dari bersama dan tidak boleh kehadiran anak-anak muslim muda itu tidak berikan manfaat kepada sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Silakan, biarkan mereka aktif dalam organisasi. Di MDI mungkin ada organisasi apa untuk yang muda-muda? Misalnya ada rohis atau kegiatan untuk yang ibu-ibu yang muda-muda, kegiatan yang positif-positif. Silakan. Kalau punya anak, punya putri, lebih baik kita asah untuk membangun soft skill-nya, berorganisasi agar dia care dengan yang lain. Saya kira itu mungkin ya, ya. Baik, terima kasih Gus Han. Berikutnya ke Ustazah Aini. Kalau tadi Ustazah Aini menelaah dari sisi pemudinya, mungkin bagaimana kalau dari sisi pemudanya dari yang ideal menurut Al-Quran? Silakan Ustazah Aini. Baik pemuda ataupun pemudi, sebetulnya ini yang dianjurkan dalam syariat itu adalah mereka yang mandiri sebetulnya. Baik itu mandiri dalam urusan dunianya, dalam urusan mereka menghadapi tantangan zaman, ataupun mandiri dalam urusan akhiratnya. Pertama, mandiri dalam urusan dunianya untuk kemaslahatan masa depannya. Ini Bu, Ibu biasanya kalau anak kelas 5 SD, kelas 6, kelas 1, 2 SMP, Ibu masih nyiapin gak tuh buku-buku pelajarannya? Masih. Nah, kapan mau mandirinya? Jadi anak kalau misalnya malam tuh Bu, Ibu tinggal suruh, nak siapkan buku pelajaran untuk besok. Anak kita Bu, SMP misalnya, dia mau camping sama teman-temannya, dia ada LDKS, ada field trip, yang nyiapin Ibu juga atau anak-anak? Kadang anak-anak tapi ibunya ikut repot ya Bu ya. Lebih repot ibunya malah kadang-kadang. Maka harusnya kita bilang sama anak kita, nak siapkan. Kalau anak kita belum bisa, jangan sini mama siapin, bukan. Yuk kita siapin bareng. Apa yang harus kamu siapkan? Ini kira-kira gimana biar kamu bisa menyiapkannya. Oh kurang ini mah, kurang itu mah, beli. Kemana mah? Kira-kira di mana? Yuk mama antar, cari sendiri. Kalau buku anak-anak kita hilang, ibu yang repot nyariin apa anaknya? Ibunya. Anak kita antar ke toko bukunya Bu, suruh dia cari sendiri. Jadi anak kita yang melakukan kelalaian, jangan ibunya yang bertanggung jawab. Anak kita ajarkan untuk bertanggung jawab, setidaknya untuk dirinya sendiri. Kalau semua ibunya yang melakukan, kapan anak kita bisa mandiri? Yang kedua, mandiri urusan akhiratnya Bapak Ibu. Anak itu bisa dibilang mandiri kalau sholat tidak usah diingatkan lagi. Kalau sudah kuliah masih harus ditelepon nak,
Di kosan udah sholat apa belum? Masya Allah anaknya sudah di kos-kosan, tinggalnya masih di telepon. Kalau anaknya bilang udah tapi belum, resiko. Ya kan? Jadi anak kita ini Bu pastikan sudah betul-betul mandiri urusan akhiratnya. Karena urusan jadi anak muda itu sudah disuruh oleh Rasulullah untuk sholat dari umur 7 tahun udah tinggal disuruh. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian sholat umur 7. Jadi umur 7 tinggal suruh. Bukan baru diajarin. Umur 10 masih gak mau sholat boleh dihukum. Tapi kalau belum umur 10 jangan dihukum dulu. Kenapa? Karena kita ingin mereka itu nanti menghadapi usia balik. Udah tidak usah disuruh lagi. Udah gak usah diingetin lagi. Mereka siap memasuki usia balik dengan semua tantangannya. Tanpa harus mengandalkan orang lain, apalagi orang tuanya. Mereka bisa berdiri sendiri, itulah kira-kira pemuda yang mandiri dunia dan akhiratnya.